Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang hadis tematik, yaitu menyesuaikan isi dakwah dengan kepribadian objek dakwah. Baiklah, saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Rika Malia Panjaitan dengan NIM 0104 2030 11 dengan jurusan Manajemen Dakwah semester 5 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Bapak Dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Adapun pembahasan kita satu, yaitu pengertian dakwah, materi dakwah, dan objek dakwah. Yang kedua, memahami kepribadian objek dakwah. Yang ketiga yaitu kuis. Dan yang keempat, kesimpulan dari segala yang kita bahas. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pengertian dakwah. Dakwah merupakan tugas mulia dalam menjalankan aktivitas dakwah. Seorang dai tidak terlepas dari interaksi dengan mad'u, karenanya seorang dai dituntut untuk mengenal objek dakwahnya. Objek dakwah adalah mad'u yang orang yang menerima dakwahnya, dan sedangkan isi dakwah adalah materi yang disampaikan oleh dai-nya. Hamam Abdurrahim Said dalam kitabnya Qawaidu ad-Dakwah ila Allah mengatakan bahwa mengenal objek dakwah menjadi bagian penting dalam berdakwah. Hal pertama yang dikenal dari objek dakwah adalah termasuk gelarnya, baik akademis atau gelar yang diberikan oleh masyarakat, panggilan akrab, dan memanggil dengan nama yang disukainya. Selanjutnya, Abbas As-Siisi dalam kitabnya Al-Thariq Ilal Qulub menjelaskan cara menyentuh hati objek dakwah, salah satunya menghafal namanya. Menghafal nama merupakan hal penting, dari sini interaksi yang terjadi dan sifat saling percaya. Rasulullah SAW bersabda, termasuk sifat angkuh adalah seseorang yang masuk ke dalam rumah temannya lalu disuguhkan, ia tidak memakan makanannya. Dan seorang laki-laki yang bersama-sama laki-laki lain dalam perjalanan tetapi tidak menanyakan nama dan nama orang tuanya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Adapun indikasi keberhasilan seorang dai adalah mampu menghafal nama-nama sang objek dakwah. Jika belum mampu menghafal nama secara langsung, minimal memiliki pasangan biodata objek dakwah. Sebagian objek dakwah yang menilai sang dai lupa akan namanya, dan ia akan takjub jika ternyata dugaannya itu salah. Ternyata sang dai masih mengingat namanya dengan baik. Tahap berikutnya adalah mengenal karakter objek dakwah. Mengenal nama saja tidak cukup, seorang dai juga harus mengenal kepribadiannya. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Di sini saya akan bercerita dikit tentang Abu Sufyan sebagai tokoh Quraisy. Kala itu merupakan sosok yang kepribadiannya dikenal secara utuh oleh Rasulullah. Beliau mengenal Abu Sufyan memiliki karakter yang ingin selalu disanjung. Lalu Rasulullah berkata, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka ia akan aman. Abbas As-Siisi menyajikan kisah bagaimana memulai perkenalan. Suatu ketika kami dalam perjalanan dari Iskandria ke ibu kota Sahid. Perjalanan itu membutuhkan waktu lama sehingga kami membawa banyak makanan ringan. Waktu itu kereta api berhenti di tengah jalan lebih dari 2 jam. Didorong oleh hadis bahwa barang siapa mempunyai kelebihan bekal, hendaknya memberikan kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Hadis riwayat Muslim. Maka salah seorang di antara kami berdiri dan membagi-bagikan makanan kepada penumpang. Dengan demikian, kami sudah membuka pintu untuk saling mengenal, dan kejadian itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Lalu, kisah yang lebih menarik, Abbas As-Siisi sengaja menginjakkan kaki orang yang berdiri di sebelahnya saat naik tram. Orang itu marah, apakah Anda buta? Ia pun menjawab dengan tenang, jangan terburu-buru marah. Wahai saudaraku, memang saya ini seperti orang buta, karena penglihatanku sudah melemah. Lalu orang tersebut meminta maaf dan saling berkenalan. Selanjutnya,
Dengan mengenal karakter objek dakwah, seorang dai memiliki peluang lebih untuk memiliki kedekatan dengannya, membuatnya lebih nyaman dan tertarik dengan dakwah. Ini yang dimaksud dengan dakwah basirah. Dakwah dengan hati tidak hanya mengenal objek dakwah secara fisik, tetapi juga mengenal kepribadian, kejiwaan, dan hal lain yang sifatnya lebih kepada pendekatan hati. Selanjutnya, ada materi tambahan tentang seorang dai yang sukses. Bisa diidentifikasikan dari sejauh mana pemahaman seorang dai terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya dan tidak pernah absen dalam memberikan perhatian dalam masyarakat. Seorang dai juga harus mengetahui kapan objek dakwah berada dalam kondisi sibuk dan dalam keadaan senggang. Hal seperti ini hanya bisa diketahui ketika seorang dai banyak berinteraksi dengan mad'unya. Baiklah, di sini kita memasuki kuis. Dengan soal pertama, apa yang harus dipahami seseorang dai dari objek dakwah agar tercapai sasaran dakwahnya? Opsi A, penampilan. Opsi B, kepribadian. Opsi C, ilmu. Pertama, kita pilih dulu yang A. Apakah jawabannya benar atau salah? Ternyata jawabannya salah. Mari kita pahami dulu soalnya. Sekarang kita pilih opsi yang B. Mari kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Ya, selamat. Jawaban Anda benar. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2. Pertanyaannya, di dalam dakwah ada istilah objek dakwah. Yang dikatakan di sini sebagai objek dakwah adalah opsi A, materi dakwah, opsi B, dai, dan opsi C, mad'u. Mari kita pilih jawabannya C. Mari kita lihat jawabannya benar apa salah. Ya, jawaban Anda benar. Sekarang kita memasuki tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Dengan mengenal karakter objek dakwah, seorang dai memiliki peluang lebih untuk memiliki kedekatan dengannya, membuatnya lebih nyaman dan tertarik dengan dakwah. Ini yang dimaksud dakwah dengan basirah. Dakwah dengan hati tidak hanya mengenal objek dakwah secara fisik, tetapi juga mengenal kepribadian, kejiwaan, dan hal lain yang sifatnya lebih kepada pendekatan hati. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan satu hadis tentang kepribadian. Hadatsana Hazza bin Nusair fatati qala walam asma' minhu khairan qala haddatsana Qurrah bin Khalid Anas bin Sirin haddatsani Abu Zaidi bin Akhtab qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanaka Allah qala Anas wa kana rajulan jamila hasana samti. Adapun terjemahannya yaitu telah menceritakan kepada kami Hazz bin Nusair al-Fasati berkata, aku tidak mendengar hadis lain darinya selain hadis ini. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid dari Anas bin Sirin telah menceritakan kepadaku Abu Zaid bin Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, semoga Allah memperindahmu. Berkata Anas, Abu Zaid adalah orang yang rupawan, berkepribadian yang baik. Baiklah, berakhirlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Saya undur diri. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.